Baik, terima kasih Mbak Arimbi. Yang saya hormati Mbak Reri selaku Wakil Ketua MPR yang juga inisiator dari diskusi Denpasar 12 yang luar biasa ini, dan ini sudah kesekian kalinya kita membahas tentang RUU penghapusan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa memang komitmen dari kita-kita semua yang menjadi host dari Denpasar 12 ini sangat tinggi terhadap upaya untuk kita ingin menyegerakan pembahasan dan penuntasan RUU penghapusan kekerasan seksual. Dan yang saya hormati juga para pembicara lain yang nanti akan tiba pada saatnya gilirannya masing-masing untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Saya akan coba sampaikan secara singkat dan padat. Jadi pertama saya ingin kembali mengingatkan bahwa RUU ini merupakan RUU lanjutan dari periode yang lalu. Jadi periode yang lalu sempat dibahas di akhir-akhir periode, kemudian akhirnya tidak berlanjut, ya. Dan kemudian ketika itu ya saya belum menjadi anggota DPR, jadi saya masih memantaunya dari luar sebagai bagian dari Ketua DPP Partai Nasdem. Ada teman-teman kita di fraksi Nasdem di DPR RI. Kemudian setelah periode berganti, yakni dengan periode 2019-2024, akhirnya saya terlibat langsung dalam proses-proses pembahasan sebagai anggota Badan Legislasi. Ya, mulai dari memasukkan RUU ini ke dalam prolegnas long list, ya waktu itu tidak ada yang membawa, jadi kemudian saya bawa sebagai usul anggota DPR, dan alhamdulillah waktu itu masuk. Awalnya statusnya adalah usulan anggota, tapi kemudian ada dinamika terjadi, tiba-tiba berubah status usulannya, yang tadi usulan anggota menjadi kembali kepada usulan Komisi 8, dan selanjutnya masih berdinamika lagi, Komisi 8 menarik usulan RUU ini dalam prolegnas 2019 ya pada waktu itu, tapi tetap masih ada di long list. Dan ketika ditarik oleh Komisi 8, saya kembali meminta untuk mengajukan kembali RUU ini untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang status RUU penghapusan kekerasan seksual masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Namun karena untuk mengakomodir beberapa teman-teman dari fraksi lain yang juga maju sebagai pengusul, maka status dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini adalah usulan dari Badan Legislasi. Jadi bukan usulan dari anggota, tapi usulan dari alat kelengkapan DPR, yaitu Badan Legislasi. Jadi itulah status RUU penghapusan kekerasan seksual di dalam prolegnas prioritas 2021. Ya. Maaf, tadi prolegnas 2020, maksud saya sekarang 2021. Baik, dan kemudian saya juga senang sekali fraksi Partai Nasdem memberikan dukungan penuh terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Tidak hanya di DPR RI, tapi juga kita bahkan menginstruksikan bagi seluruh anggota DPRD, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat DPRD kabupaten kota, untuk terus menyosialisasikan RUU ini, untuk juga mengangkat isu-isu yang ada di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini menjadi isu bersama, sehingga gaungnya itu tidak hanya di Senayan saja, tapi gaungnya juga sampai ke seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Dan kita meminta agar anggota DPRD kita turut juga membawa isu ini. Yang kedua, terkait dengan perkembangan di Badan Legislasi. Saat ini karena sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2021, maka sudah dibentuk panja di Badan Legislasi. Panja ini diketuai oleh salah satu wakil ketua Balek yang kebetulan berasal dari fraksi Partai Nasdem, yaitu Kakak Willy Aditya, yang bertanggung jawab untuk memimpin rapat-rapat panja RUU penghapusan kekerasan seksual, mengatur agenda dan sebagainya. Sudah ada 4 kali RDPU untuk pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual. Ya, yang pertama kita mengundang Infid, mengundang IJRS, ya, karena mereka membuat survei juga terkait dengan tanggapan masyarakat terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual. Kita juga mengundang Body Shop, ada sebuah perusahaan yang juga menaruh perhatian terhadap isu kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, kita mengundang Komnas Perempuan. Kemudian yang ketiga, kita mengundang Aila, kemudian beberapa, sebentar ya. Kita mengundang Aila, kemudian ada
Pusat Advokasi Hukum dan HAM, PAHAM, kemudian ada akademisi dari Universitas Darussalam Gontor, Dr. Henry Salahuddin, kemudian ada dari Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengajian MUI Pusat, Dr. Wido Supraha, kemudian juga ada Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB, Profesor Eis Sunarti. Itu tanggal 12 Juli 2021. Kemudian keesokan harinya, tanggal 13 Juli 2021, kita mengundang lagi RDPU keempat, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia, kemudian Kongres Ulama Perempuan Indonesia, kemudian seorang psikolog ya yang juga menjadi tenaga ahli di Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di DKI. Kemudian ada Dr. Sriwiyanti Ediono, dosen Fakultas Hukum UGM. Kemudian ada Ibu Nur Rofiah, ya cendekiawan muslimah, dosen PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kemudian Guru Besar Hukum Pidana Profesor Topo Santoso dari FHUI. Nah, jadi RDPU ini sudah berjalan 4 kali dan cukup dinamis, pembahasannya cukup ramai juga mendapatkan perhatian, dan kita akan rencanakan akan ada RDPU berikutnya, dan tidak tertutup kemungkinan apabila kita perlukan akan juga diundang kembali kawan-kawan yang sudah pernah memberikan pandangannya, karena tentu ini ada progres, ya, ada progresnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mesti ada pendalaman dan sebagainya, tentu akan kita lakukan lagi. Memang problem utama tetap sama yang seperti dialami oleh banyak pihak, yakni kita di tengah-tengah pandemi, di mana pertemuan fisik sulit dilakukan, kalaupun ada pertemuan juga terbatas waktunya dan sebagainya. Jadi hal-hal teknis seperti itu mau tidak mau juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, ya, sehingga ya kita belum bisa memperkirakan berapa panjang proses ini berlangsung, tapi yang jelas ada komitmen dari para anggota Panja untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi proses diskusi, dialog, perdebatan di dalam proses rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi DPR RI ini. Kita berharap agar RUU ini menjadi RUU yang komprehensif dan utuh, artinya tidak menyisakan PR-PR setelah ini diundangkan. Ya, dan kita punya harapan agar ini dapat diundangkan. Oke, itu yang kedua terkait dengan perkembangan di dan legislasi. Nah, tadi juga disampaikan oleh Mbak Rery bahwa undang-undang ini, RUU ini sudah diusulkan sejak lama. Ya, prosesnya sama, banyak hambatan, dinamikanya luar biasa, dan sampai saat ini pun juga belum selesai. Nah, tentu kita punya pertanyaan, apa yang menjadi problem? Ya. Nah, setelah saya ikuti langsung dengan berproses langsung dalam proses di Balek, saya melihat salah satu problem yang paling besarnya adalah soal bahwa ada problem paradigma berpikir dan adanya kesalahpahaman terhadap RUU ini yang muncul, dibangun narasinya dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan pada hari ini saya ingin memberikan pandangan terkait apa sebenarnya kesalahpahaman itu dan bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita coba untuk menjawab kekeliruan dan kesalahpahaman itu agar masyarakat publik menjadi terang, termasuk juga anggota DPR di Balek pun, di Panja pun juga menjadi paham bahwa kita kemarin-kemarin ini berkutat di dalam tanda kutip di kubangan kesalahpahaman, ya. Oleh karena itu kalau kita mau keluar di kubangan itu, maka kita harus menjernihkan pikiran kita harus mandi gitu ya, membersihkan lumpur-lumpurnya, keluar dari kubangan, sehingga perdebatan kita ada di perdebatan di atas tanah yang keras, ya, tanah yang tidak lembek, yang penuh dengan kubangan, tapi kita lebih jernih dalam hal berdiskusi dan berdebat dibandingkan kita terus ada di dalam kubangan itu, lumpurnya udah susah lah. Jadi itu yang menurut saya problem yang kita harus keluar dari situ. Nah, sekarang problem soal paradigma berpikir dan adanya kesalahpahaman ini seperti apa, ya. Nah, jadi naskah akademik dan RUU yang dibahas sejak periode lalu kemudian dicoba untuk diperbaharui di periode ini, kalau kita lihat, kita baca, kita pelajari secara seksama, maka sebenarnya poin-poin yang diatur dalam usulan di draft RUU itu adalah poin-poin yang didasarkan dari data, fakta, dan pengalaman selama ini dalam hal
menangani, menghadapi, mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, kita berangkat, jadi semua itu berangkat dari fakta. Faktanya seperti apa? Ada fakta kasus-kasus kekerasan seksual. Ada fakta bahwa terdapat ketiadaan perlindungan korban kekerasan seksual. Atau belum efektifnya perlindungan korban kekerasan seksual. Ada fakta bahwa perspektif aparat yang belum berpihak pada korban. Ada fakta aturan hukum yang belum memadai. Ada fakta kurangnya peran negara untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan pendidikan, dan untuk melakukan pemulihan terhadap korban. Nah, ini adalah fakta-fakta yang menjadi juga pengalaman dari para pendamping kasus kekerasan seksual yang kemudian dirumuskan sedemikian rupa menjadi substansi dari draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi menurut saya sangat kuat karena berangkatnya dari fakta dan data. Nah, sayangnya fakta dan data tersebut dalam diskusi-diskusi pembahasan RUU mulai dari periode yang lalu dan di awal sekarang dimulai di periode ini, malah yang muncul adalah hal-hal yang dibelokkan pada suatu yang tidak relevan, ya, dengan substansi yang ingin diatur dalam RUU ini. Pembahasan RUU kalau saya lihat ya, mulai dari periode yang lalu itu menjadi ajang dalam tanda kutip tarung ideologis. Ya karena menurut pandangan saya karena RUU ini selama ini yang mendorong, mengusung, mengkampanyekan ala teman-teman yang bergerak di gerakan perempuan, maka beberapa pihak ada yang merasa terganggu dengan apa yang selama ini diperjuangkan, ya, seperti perjuangan keadilan gender, seperti perjuangan tentang hak-hak perempuan, perjuangan anti diskriminasi gender, perjuangan melawan perspektif patriarki dalam politik dan dalam kebijakan, perjuangan hak asasi manusia. Yang kemudian karena merasa tidak sreg dengan perjuangan-perjuangan seperti ini, akhirnya menjadikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sebagai tempat untuk menjadi ajang mempertarungkan persoalan itu. Ya. Jadi RUU ini menjadi korban dari pertarungan pemikiran itu. Nah, padahal kalau kita mau pisahkan, kalau kita mau letakkan secara jernih, ya tidak seperti tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh banyak pihak terhadap substansi dari RUU ini. Nah, pandangan yang tidak menerima misalnya kesetaraan laki-laki dengan perempuan, pandangan yang khawatir atas universalitas hak asasi manusia, dan yang terganggu dengan perjuangan-perjuangan seperti itu, akhirnya berupaya untuk menarasikan bahwa RUU ini sebagai produk konspirasi, hegemoni Barat, hegemoni budaya Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal budaya Indonesia dan sebagainya. Ya. Padahal RUU ini tidak ada hubungannya dengan narasi yang dibangun tersebut. Narasi yang dibangun itu adalah narasi yang keliru. Namun sayangnya banyak yang mengambil begitu saja narasi ini, ditelan bulat-bulat dan kemudian merasa oh iya benar nih karena itu kita harus tolak, karena itu harus lawan. Nah, jadi ini yang menurut saya tugas kita bersama untuk memulai meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya tentu kita akan coba lihat apa narasi yang terbangun selama ini. Ya. Pertama misalnya dikatakan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak Pancasilais, ya karena tadi dikaitkan bahwa ini adalah titipan pesanan budaya Barat misalnya. Padahal clear RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah RUU yang mendasarkan diri pada kemanusiaan, pada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, pada upaya untuk memanusiakan manusia yang dia seharusnya tidak mendapatkan kekerasan seksual. Yang kalau mendapatkan kekerasan seksual maka ada tugas dari negara untuk melakukan penegakan hukum, untuk melindungi si korban dari kekerasan seksual ini, untuk menjamin proses hukumnya berjalan secara adil, ya kan, harus adil dan beradab. Ya. Kemudian juga harus dicegah agar tidak terjadi. Nah ini clear bahwa sebenarnya semangat Pancasila justru ada di dalam hal yang paling fundamental dan mendasar dari maksud dan tujuan dari RUU ini. Kemudian ada misalnya anggapan bahwa RUU ini tidak perlu karena sudah diatur dengan perangkat hukum yang lain seperti KUHP misalnya.
atau dikatakan sudah ada RUU KDRT gitu, dan seterusnya. Nah, padahal ada hal yang berbeda, ada hal yang tidak diatur di KUHP, ada hal yang tidak diatur di KDRT yang hanya bisa diatur dalam undang-undang khusus seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Saya ambil contoh satu saja, ya, soal KUHP yang ini berbeda dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. KUHP itu mengatur tentang material, hukum material tentang delik, suatu perbuatan dijadikan delik. Ada irisannya memang dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tapi ada ruang yang tidak mungkin diatur di KUHP. Apa itu? Soal perlindungan korban. Nggak mungkin diatur di hukum material delik seperti ini. Soal hukum acaranya, hukum acara dalam arti ketika penanganan terhadap korban kasus kekerasan seksual harus seperti apa agar dia bisa melindungi korban. Kemudian ada pengaturan tentang pemulihan terhadap korban yang tidak mungkin diatur di undang-undang hukum material seperti KUHP. Nah, itu contoh saja yang bahwa memang ada yang beririsan, tapi ada hal-hal yang tidak mungkin diatur di KUHP. Oleh karena itu butuh pengaturan tersendiri dan itu sudah dimuat dan termaktub dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kemudian ada lagi narasi yang dibangun bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini pro perzinahan, pro kebebasan seksual, pro aborsi, pro LGBT, macam-macam, ya. Nah, padahal tidak ada bicara itu, ya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak gini, soal perzinahan misalnya itu sudah diatur di KUHP soal deliknya. Soal aborsi juga sudah diatur di undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Kesehatan. Ada juga PP tentang PP nomor 61 tahun 2014 misalnya tentang kesehatan reproduksi dan beberapa hal. Jadi tidak seperti yang dibayangkan bahwa ini menganggap melegalkan suatu hal yang kemudian dinarasikan itu. Jadi tidak seperti itu. Kemudian yang lain misalnya ada terkait dengan urgensi, bahwa ini belum urgent untuk diatur. Ya, masih bisa mengandalkan undang-undang. Setiap hari ketika kita baca berita, ya, selalu muncul kasus-kasus kekerasan seksual yang mengiris hati, yang kemudian korbannya pun juga faktanya tidak mendapatkan jaminan perlindungan yang cukup. Ya, kasus Baik Nuril yang paling terakhir. Baik Nuril ini orang yang mendapatkan kekerasan seksual berusaha untuk membela dirinya, tapi malah dia yang menjadi tersangka. Itu contoh saja, gitu. Dan kemudian orang-orang yang merasa bahwa kekerasan seksual ini wajar, umum, jadi nggak usah dipersoalkan dan sebagainya. Itu menjadi perspektif yang tidak bisa kita biarkan. Sudah urgent ini. Nah, jadi itu. Dan yang terakhir misalnya soal teori konspirasi ini juga penting nih. Kita jangan dikit-dikit konspirasi bahwa ini ada pesanan, bahwa ini ini dorongan, nanti saya akan bahas secara khusus, dorongan dari gerakan feminis internasional yang ingin merusak tatanan budaya. Tidak seperti itu. Jangan terlalu jauh lah berpikirnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang menurut saya kesalahpahaman yang harus diluruskan. Nah, yang berikutnya, kalau kita tadi bicara bahwa RUU ini adalah substansi RUU ini adalah substansi yang didasarkan pada data, fakta, dan pengalaman, maka kalau dibandingkan ya narasi-narasi yang tadi coba dibangun, menurut saya kalau kita bandingkan ya jelas kalau kita bicara soal metodologi kekuatannya berbeda. Kalau data, fakta, dan pengalaman itu adalah evidence based, itu paling valid kalau kita bicara metodologi. Bukan dugaan, ketakutan, konspirasi, dasarnya tentu lebih lemah validitasnya dibandingkan itu. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita bicara soal metodologi, maka kita berangkat dari metodologi yang clear saja. Jangan kita berangkat dari hal-hal yang mengawang-awang, yang abstrak, yang konspiratif dan sebagainya. Itu lebih selalu mendorong agar nanti pembahasan-pembahasan berikutnya di DPR, maka kita berlandaskan metodologi saja, berlandaskan pada validitas fakta, data, dan pengalaman saja. Jangan kita mengawang-awang jauh sampai ke soal konspirasi dan dugaan-dugaan lainnya yang tidak relevan.
Saya masih ada berapa menit, Mbak Arimi? 3 menit, Prof. Oke, saya tuntaskan dalam 3 menit. Nah, jadi ada juga yang mempermasalahkan soal nomenklatur kekerasan misalnya. Kemudian minta diganti dengan kejahatan. Buat saya sih tidak apa-apa kita coba ganti. Kita dengarkan masukan semuanya. Kita ganti nomenklaturnya. Tapi saya punya juga kewajiban untuk menjelaskan kenapa kemudian pilihan dari judulnya, pemilihan dari nomenklaturnya adalah kekerasan seksual, bukan kejahatan seksual. Karena begini, jadi dulu kita kan, kalau yang punya latar belakang hukum, kita dulu ketika di Fakultas Hukum belajar pertama kalinya itu dikenalkan dengan mata kuliah, ada 2 mata kuliah yang paling dasar, yaitu Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Ya, di dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Indonesia itu kita belajar mengenai tata hukum atau res order. Nah, di dalam tata hukum itu kita juga mengenal yang namanya klasifikasi hukum yang dia berjenjang dengan banyak variannya lagi. Nah, ada di dalam ilmu biologi yang namanya taksonomi, klasifikasi. Ya. Kalau misalnya saya contohkan, kalau manusia itu, jadi taksonomi ini mulai dari ada yang paling besar itu regnum ya, atau kingdom. Kemudian ada phylum di bawahnya, ada klasis, ada ordo, ada familia, ada genus, ada spesies. Kalau manusia misalnya, itu regnumnya itu atau kingdomnya itu animalia. Ya. Kemudian phylumnya itu chordata. Subnya lagi adalah vertebrata. Klasisnya itu mamalia. Ordonya hominidae. Kemudian genusnya homo, spesiesnya sapien. Seperti kita ini. Nah, kalau konteksnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka regnumnya itu atau kingdomnya adalah hukum publik. Phylumnya itu hukum pidana. Hukum pidana. Ya, dalam arti luas ya. Oh sorry, filmnya itu hukum publik, regnumnya itu hukum, filmnya hukum publik, kalau versusnya itu hukum privat, jadi hukum publik kita ranahnya. Kemudian turun lagi dia hukum pidana itu sebagai klasis ya, sebagai kelasnya. Kemudian ordonya ada ordo gabungan nih, yang tadi saya sebutkan. Pidana arti sempit ada, yaitu mengenai delik, ada acara pidananya, ada pembuktiannya, ada victimologinya, bagaimana kita melindungi korban, ada penologinya, bagaimana tujuan pemindanaan, bagaimana pidana nanti diterapkan pada si pelaku, bagaimana kemudian ada administrasi negaranya, bagaimana tanggung jawab negara untuk melindungi dan mencegah kekerasan seksual dan seterusnya. Jadi ordonya ada banyak dan itu gabungan. Nah kemudian genusnya itu kekerasan. Kekerasan ini sebagai genus. Kekerasan seksualnya sebagai spesies yang kemudian diatur kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksualnya seperti apa. Nah, ini jadi masuknya di situ, bukan masuk di hal-hal lain yang kemudian mengarah pada perdebatan yang tidak relevan dengan tadi bangunan struktur pembahasan di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Nah, oleh karena itulah maka penting bagi kita untuk melakukan pelurusan. Kenapa kemudian misalnya yang kita bicarakan adalah kekerasan? Kalau dari bahasa Latin kekerasan ini asal katanya dari violentus. Ada kata atau vis di situ, yaitu kuasa, force, power. Nah, kenapa kemudian akhirnya bicara soal konsen? Ya, karena di situ ada power. Kan selama ini dikatakan bahwa ini mendorong seksual legalisasi terhadap hubungan seksual di luar pernikahan karena bicara soal konsensual konsen dan sebagainya. Karena memang kita bicara soal konsen, kenapa? Karena tadi genusnya itu adalah kekerasan yang berbagai kekerasan, kemudian ada kekerasan seksual. Bahwa manusia itu pada dasarnya setiap manusia itu wajib untuk mendapatkan jaminan dari negara atas hak rasa aman dari kekerasan. Nah, dalam hal ini secara khusus kekerasan seksual. Nah, itulah konteksnya. Dan pada akhirnya pasti akan berhubungan dengan karena ada force tadi di situ, kekerasan itu ada force, maka seseorang yang mendapatkan perlakuan dari orang lain tanpa persetujuannya itu adalah kekerasan. Dan kalau kekerasan itu dibiarkan, maka negara membiarkan orang-orang merasa tidak aman hidup di dalam negara Indonesia. Nah, jadi itu Mbak Arimi dan kawan-kawan hal-hal yang menurut saya penting ke depan untuk kita masuk ke tahapan berikutnya agar kita ada progres terhadap
bangunan wacana di tengah-tengah publik. Kalau kemarin kita berkubang di kesalahpahaman, anggaplah seperti itu. Sekarang kita coba meluruskan, anggaplah kesalahpahaman itu sebagai tali temali yang ruwet gitu ya. Kita luruskan satu-satu, yang ini tidak relevan, yang ini keliru dan seterusnya. Nah, itu menurut saya tantangan kita ke depan. Terakhir, boleh 1 menit lagi, Mbak Arimbi? Silakan. Ada yang menarik sebenarnya kemarin ketika dalam RDPU ketiga dengan teman-teman dari AILA, dari PAHAM, dari beberapa tokoh lainnya yang mempersoalkan feminist legal theory. Saya agak terganggu juga ketika ada gambaran bahwa seolah-olah ini adalah gerakan feminist legal theory dalam RUU ini, yang feminist legal teorinya adalah suatu hal yang mengerikan, suatu hal yang jahat, suatu hal yang akan merusak kita semua. Saya ini mengajar filsafat hukum. Kalau teman-teman yang mengajar filsafat hukum pasti paham itu apa feminist legal theory. Tidak seperti itu yang dibayangkan. Saya harus luruskan ini. Dalam kesempatan saya ingin luruskan. Kemarin dalam RDPU karena waktunya singkat, jadi saya tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Ya. Jadi feminist legal theory adalah salah satu teori saya di dalam satu bahasan filsafat hukum. Di dalamnya lagi ada yang namanya critical legal studies, ya, di mana critical legal studies ini adalah satu pemikiran yang mencoba mengkritisi pandangan yang sudah ajak terhadap situasi hukum, ya, hukum pendidikan, pemahaman hukum, ya, bahwa seolah-olah ya sudah, ini sudah tidak usah dipermasalahkan, ya hukumnya begini dari dulu seperti ini, ya sudah. Nah, critical legal teori coba lihat dalam aspek lain, coba lihat dalam aspek sosiologis, coba lihat dalam aspek ketidaksetaraan, coba lihat dalam aspek ketimpangan ekonomi, ketimpangan tertentu di dalam dunia ini. Nah, salah satunya turunan dari CLS itu, critical legal studies itu, ada feminist legal theory yang melihat bahwa ternyata dalam perjalanan peradaban dunia ini, proses kebijakan, proses pembuatan legislasi itu didasarkan pada ketimpangan keadilan gender. Kita pahamlah, tidak perlu kita menafikan bahwa dari peradaban kita ini berjalan memang tidak setara. Ini dengan perspektif yang sangat patriarkis, semua dilihat dengan kacamata patriarki. Ya. Oleh karena itulah, maka untuk mengejar ketertinggalan itu, untuk mengejar start yang berbeda, maka ada gerakan feminist legal theory yang meminta agar ayolah kita lihatlah ini secara lebih kritis, bahwa semestinya kita berangkat dari yang sama, bahwa manusia mau laki-laki mau perempuan harusnya berangkat dari yang sama. Itulah feminist legal theory, yang bukan suatu gerakan yang menakutkan seperti yang coba dibangun. Nah, ini mudah-mudahan kalau teman-teman akademisi juga bisa membantu untuk meluruskan pemikiran yang keliru itu, ya, agar kemudian tidak ada stigma legal teori. Menurut saya itu juga baik. Apalagi sudah ada contoh-contoh hasil dari feminist legal theory dalam hukum Indonesia. Sebagai contoh, misalnya di Undang-Undang Pemilu, affirmative action terhadap 30% perempuan itu bagian dari feminist legal theory. Dan beberapa hal lagi soal kesetaraan gender dan sebagainya, itu undang-undang KDRT misalnya, dan seterusnya, itu hal yang positif, jadi bukan hal yang negatif. Nah, saya tetap mendorong sebanyak mungkin akademisi untuk meluruskan ini supaya kita tidak keliru. Mudah-mudahan dengan pelurusan yang satu persatu bisa kita berbagi perannya, akademisi berbicara apa, teman-teman gerakan perempuan berbicara apa, teman-teman yang berbicara apa, untuk mengisi ruang-ruang yang memang kita butuhkan untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Kemudian ke depan kita akan bisa menghasilkan satu RUU yang bisa diterima oleh banyak pihak karena hasil dari kita melakukan pelurusan terhadap kesalahpahaman yang ada. Demikian Mbak Arimbi dan teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.